10 menit saja. Jadi betul-betul di online itu saya hanya bentuk sinopsis saja. Jadi kalau nak tengok bolehlah melayari atau jalan-jalan di website musim online. Okey, tajuknya Al-Qira'ah Asy-Syi'iyah wa Usuluha As-Siyasiyah wa Mawqifu Ahli Sunnati minha. Kalau terjemahan bebas secara harfiah, ini katakan Al-Qira'ah Asy-Syi'iyah. Dalam bahasa Arab, Al-Qira'ah ini adalah jamak daripada firqah. Firqatun, firqatani, firaqun. Dalam bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, puak. Dijamak menjadi puak-puak, atau aliran-aliran, atau golongan-golongan. Asy-Syi'iyah, maknanya golongan-golongan Syiah. Lepas tu wa usuluha as-siyasiyah. Jadi bincang pertama ini tentang pengenalan tentang firqah-firqah Syiah. Lepas tu wa usuluha as-siyasiyah, dasar-dasar politik Syiah. Lepas tu wa mawqifu ahli sunnati minha, dan bagaimana pandangan ahli sunnah terhadap dasar-dasar politik Syiah ini. Jadi wa mawqif ahli sunnah ini maknanya sikap ahli sunnah terhadap politik Syiah. Jadi ini terjemahan harfiah. Kalau secara terjemah yang komersil itu berubah menjadi yang ada di ayat ini. Jadi menjadi perseteruan politik Syiah vs Syiah dan kritikan ahli sunnah. Jadi ternyata terjemahan seperti ini lebih menarik. Sebab apa? Memang isinya ini juga. Sebab saya akan bincang di sini tentang bagaimana puak-puak Syiah ini berbalah antara sendiri. Jadi jangankan kita ahli sunnah berbalah dengan Syiah, mereka sendiri Syiah ini berbalah juga. Kata orang Indonesia, berantem. Terdengar ya? Berantem. Jadi Syiah ini kan seperti kita pernah bersama, dan mungkin ada yang pernah hadir ketika 2 minggu lepas tentang wacana akidah Syiah. Kan ada 3 sebenarnya yang masih ada sekarang ini, atau masih wujud, yaitu Syiah Zaidiyah, Syiah Ismailiyah, Syiah Imamiyah. 3 Syiah ini masih ada sampai saat ini. Dan yang paling besar adalah Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah terkadang disebut sebagai Syiah Al-Ithna Asyariyah. Terkadang juga disebut sebagai Syiah Al-Ja'fariyah. Dan terkadang juga disebut sebagai Syiah Ar-Rafidah. Jadi namanya banyak. Tapi yang paling terkenal adalah Syiah Imamiyah. Atau mungkin dari segi istilah ini kenapa boleh dipanggil atau dijuluki sebagai Syiah Imamiyah? Karena memang Syiah ini mengaku adanya kepimpinan atau imamah, dan sudah ditahdid menjadi 12 imam saja, tak lebih dan tak kurang. Karena sudah ditahdid, sudah dilimit, dibataskan kepada 12 imam, dan itulah dikatakan Syiah Al-Ithna Asyariyah. Lepas itu, sekarang kita dengar juga sebagai Syiah Al-Ja'fariyah. Kenapa? Karena rujukan-rujukan fiqh atau syariat, undang-undang itu berfokus kepada pandangan-pandangan Imam Ja'far As-Shadiq. Oleh karena itu, Syiah Imamiyah dan Syiah Al-Ithna Asyariyah dikenal juga sebagai Syiah Ja'fariyah. Karena landasan hukum, teori-teori hukum dalam Syiah itu semuanya daripada Imam Ja'far As-Shadiq. Dan Imam Ja'far As-Shadiq ini adalah sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Jadi berteman, berkawan.
Misalnya dulu ada Facebook, mungkin juga dia join Facebook lah. Ya, itulah ceritanya. Jadi bahkan dikatakan lebih senior fikih Ja'far dibanding fikih Hanafiyah. Maknanya apa dalam sejarah memang dikeluarkan Imam Ja'far daripada Imam Abu Hanifah sendiri yang mengasaskan fikih Hanifah atau Hanafiyah. Tapi itu bukan menjadi masalah di sini. Senior atau junior itu bukan masalah. Masalah yang penting benar atau tidak. Ya kan? Kadang senior oke, tapi pandangannya salah. Junior pandangannya betul. Pilih mana? Ya. Jadi yang junior. Jadi tidak ada istilah senioritas dalam ilmu. Oke. Lepas itu, jadi dari segi buku ini secara am isinya ada 3 unsur. Unsur pertama adalah atau bab pertama itu hanya pengenalan tentang firqah-firqah Syiah. Jadi kalau yang sudah ada bukunya, kalau tengok langsung saja ke Fihris atau indeks. Indeksnya ini bukan di belakang ya, depan. Tengok di situ. Jadi al-faslu al-awwal itu adalah isinya firqah Syiah. Jadi bicara tentang puak-puak Syiah yang 3. Yang dimulakan daripada Syiah Zaidiyah, lepas itu Syiah Imamiyah, lepas itu Syiah Ismailiyah, Batiniyah. Lepas itu yang kedua atau pasal kedua, disinilah baru bermula untuk membicarakan tentang dasar-dasar politik Syiah. Dan bukan hanya satu Syiah saja. Jadi semua Syiah ada dia punya pembahasan di sini. Maknanya dasar-dasar politik Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah dan Syiah Ismailiyah Batiniyah itu semuanya ada dalam pembahasan buku ini. Jadi kemungkinan biasa kalau beli buku mungkin akan dibahas satu Syiah saja. Mungkin Zaidiyah saja kan, atau Imamiyah saja, atau Ismailiyah saja. Buku ini keistimewaannya adalah membahas semua dasar-dasar politik Syiah. Bahkan karang-karang yang berbahasa Arab juga. Jadi sampai setakat saya ketika menulis dan sekarang ini belum pernah membeli buku yang membahas semua tiga-tiga Syiah. Jadi itu salah satu keistimewaan buku ini. Dan itu yang membuat bukan orang Arab, orang Melayu. Jadi maknanya inilah keistimewaan. Semua Syiah ada dalam buku ini. Lepas itu, karena kita sebagai ahli sunnah atau pengarang buku ini, mazhabnya adalah ahli sunnah, maka punya kewajiban untuk memberikan sedikit komen atau katakanlah kritikan terhadap dasar-dasar politik Syiah tersebut. Kritikan ini setiap bab, setiap pasal saya sudah langsung mengkritik. Jadi ketika sudah las membahas dan memaparkan dan menegakkan dasar-dasar politik Syiah, maka saya langsung untuk mengkritik teori tersebut. Karena saya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dan manhaj, manhaj itu perlu juga. Orang kalau menulis buku itu ada manhaj. Apa saja lah perlu ada manhaj. Jadi manhaj di sini saya Ahlussunnah tapi yang mu'tadil. Saya bukan yang keras dan bukan juga yang lembut. Maknanya saya tidak sekeras-kerasnya orang keras terhadap Syiah dan saya tidak selembut-lembutnya